Orang yang punya ideologi itu akan lebih mudah bersatu dengan orang lain yang punya ideologi, walaupun ideologinya berbeda. Orang yang nggak punya ideologi, yang dia lihat adalah keuntungannya buat dia. Masalah itu sebuah penindasan, atau masalah itu sebuah kezaliman, kekejian, kebengisan, itu nomor 2. Bu Mega itu tidak bicara berkoar-koar bahwa nasionalis dan agamis harus bersatu, tapi sudah membuktikan sejak era reformasi Bu Mega itu kalau mencari calon wakil presiden selalu dicari yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama atau representasi dari kelompok Islamis gitu. Ketika kekuasaan dikangkangi, diselewengkan, maka saat itulah keadilan bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Habis tazkiyatun nafas ya. Tadi diajak nangis sama Ustaz Deden, enggak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak enak sama tamu kalau kurang semangat gitu. Sebab tamunya lagi semangat-semangatnya untuk akad. Menjadi Nabi Musa berkata ke Fir'aun. Oh, maksudnya gimana? Kan tadi Ustaz, Fir'aun itu kata Allah, innahu togho. Togho itu kan tiran Ustaz. Ya. Oh itu, ya. tazkiyatun nafasnya itu tadi ya? Iya itu. Oh, jadi Musa dan Harun mau menghadap Fir'aun gitu? Iya. Wih, kejem banget. Nah kelihatannya ini Ustaz nih, Musa Harun nih Ustaz. Waduh berat. Yang jadi Musanya yang berat. Kagak bawa tongkat ke sini. Jumpa lagi di Kingmaker. Sebuah program yang kita sajikan kombinasi dengan kajian kita. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Temanya memang menarik sih. Koalisi melawan tiran, ya, tokoh. Dan hadir pada malam hari ini Mas Ciko Hakim. Ini sebetulnya salam. Ini pendiri PAN, ya, dari awal sama Pak Amin, kemudian sekarang berada di PDIP. Kalau di samping saya namanya Al-Ma'ruf, la yahtaj ila ta'rif, ya, Bang Mardani Alisera, orang Betawi asli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Saya ingin mulai pada satu kalimat yang ini pemberian besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa yang besar ini dan berpotensi untuk menjadi negara besar ke depan. Iya betul, dari amin mulainya. Amin artinya harapan gitu kan. Berdoa mohon dikabulkan gitu. Jadi begini, ketika bersatunya Islam tradisional dengan modernis, tradisional dan modernis, itu pemberian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang selama ini dianggap mustahil bisa bersatu. Tapi kali ini berbeda ya, cara pandang publik dalam melihat. Katanya kalau bahasa media 02 itu kubunya kawin paksa. Kalau di sini kubunya pemberian dari Tuhannya. Tiba-tiba ketemu. Dulu-dulu tuh susah PKS ketemu PKB itu seperti ya benes sama wasumur lah. Susah untuk ketemu, tapi apa yang membuat mereka bisa bertemu? Ini sebuah kekuatan. Tetapi yang menarik lagi, tanda-tanda lebih kuat lagi datang.
ketika PDIP dengan ideologi nasionalis religiusnya, walaupun orang sering bilang kiri, nanti kita korek ya, kayaknya kok bisa bersatu ya. Nah, ini yang saya mau tanya. Emang mungkin koalisi, Bang? Emang mungkin gitu. Jangan-jangan cuma elitnya doang gitu kan ngomong. Kita mau denger nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soal mungkin nggak mungkin, semua yang berada di bawah matahari katanya semuanya mungkin. Seperti semua yang di bawah matahari itu nggak ada yang baru. Artinya nggak ada yang baru kan juga sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ya, kita ingat dulu sebelum 1945 memerdekakan bangsa ini kan dari berbagai macam ideologi. Ya kan. Ketika merumuskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, termasuk ideologi kita dan lain-lain, itu juga duduk bareng semua. Ketika PNI dulu zaman Soekarno pernah koalisi dengan Masyumi, ya kan. Bung Karno meminta Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri. Nah ini, dan itu sampai intinya seperti saya katakan sebelumnya tadi di waktu kita makan-makan ya Ustaz, bahwa orang yang punya ideologi itu akan lebih mudah bersatu dengan orang lain yang punya ideologi, walaupun ideologinya berbeda. Ketimbang dengan orang-orang yang ngambang di dunia ini hidup kayak ya kan antara hidup atau mati, yang dipikirin hanya uang sama kekuasaan. Oh gitu, termasuk sembako. Gitu. Termasuk sembako. Ya itulah salah satunya. Saya kasih contoh aja. Kita bicara soal Palestina hari-hari ini. Ya. Siapa sih yang pro Palestina? Kalau kita membaca menggali di seluruh dunia kita baca ya. Siapa aja yang pro Palestina nih? Itu yang berideologi kiri dan yang muslim. Gitu. Artinya orang-orang yang punya ideologi itu pada tataran tertentu dia bertemu di soal kebenaran yang hakiki. Jadi mereka punya values, punya nilai-nilai yang sama di ujung. Menujunya berbeda-beda, ya kan? Kan ini cuma masalah menuju aja, ideologi itu kan menujunya. Tapi kebenarannya sama. Kebenaran artinya bahwa penindasan itu suatu hal yang tidak bagus. Iya. Terlepas dari kita dapat keuntungan dari situ apa tidak. Nah, orang yang nggak punya ideologi, yang dia lihat adalah keuntungannya buat dia. Masalah itu sebuah penindasan atau masalah itu sebuah kezaliman, kekejian, kebengisan, itu nomor 2. Nomor 1, gue dapat untung nggak dari situ? Kalau gue dapat untung ya gue tepuk tangan, gue tindas, ya kan? Gue ikut. Gitu. Tapi orang-orang yang punya ideologi kuat, yang punya prinsip, ideologi kan ini prinsip kehidupan, itu tahu batasan-batasan. Nah ini yang kemarin saya di ILC saya bahas nih, ya, ini akhirnya melenceng-melenceng kembalinya juga ke Pak Jokowi juga akhirnya. Masalah values, karena di malam tuh ada pertanyaan Pak. Bukan pertanyaan sebenarnya, Muhammad Kodari ini kan orang grup Istana lah dia. Dia bilang bahwa Pak Jokowi ini hebat, dia melakukan hal-hal yang nggak terpikir sama orang, dia pinter dan lain-lain. Di terakhir saya yang dapat kesempatan bicara, saya bilang itu bukan hebat, itu karena hal-hal yang terpikir oleh dia tidak terpikir oleh orang-orang seperti saya dan Ustadz Mardani. Iya kan? Karena kita apa? Punya malu. Oh. Iya kan? Punya malu, punya batasan. Orang tua kita udah pernah ngajarin gitu. Terlepas kita belajar ngaji apa enggak gitu ya. Ini kedua. Tapi kan ada ajaran-ajaran. Insting lah ya. Tadi malam itu juga ngebahas soal ya values lah. Artinya saya selalu merasa orang-orang yang punya prinsip, orang-orang yang punya prinsip apapun itu, pada ujungnya ada pertemuan di soal benar dan salahnya. Benar yang ekstrim dan salah yang ekstrim tuh sama buat orang-orang berideologi. Iya. Nah, buat orang-orang yang nggak berideologi, yang ngambang, benar salahnya itu ditentukan oleh cuan. Fulus. Cuan aja. Kalau nggak ada untungnya buat gua, yang benar gua bilang salah. Iya. Yang salah gua bilang benar. Tapi itu intinya itu aja sih. Jadi
Apakah mungkin? Sangat mungkin, dan dalam sejarah kita bisa melihat di Indonesia itu pernah terjadi, dan nama-nama besar itu selalu kita ingat. Ya, sejarah sudah membuktikan ya. Karena udah membuktikan. Itu dulu, kalau hari ini mungkin nggak Bang? Mungkin. 3 alasannya. Bantuin Ciko 3. Tadi sebelum Amin, Ya. Amin kan baca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali dulu ya. Alasan pertama, mereka yang ke politik itu punya kecenderungan lebih rasional. Iya. Yang ke politik. Jadi ekstrim kiri, ekstrim kanan akan termoderasi. Iya. Akan gimana membangun bangsa itu tidak mudah. Iya. Dan tidak bisa sendiri. Iya. Karena itu perlu teman seperjuangan yang Iya. basisnya nilai. Yang kedua, di Indonesia itu saya pernah waktu pemilu 2019 tuh, kan kita udah gerakan ganti presiden gitu. Iya. Terus PKS nggak menang gitu. Iya. Beberapa teman di Timur Tengah tuh, ente aman gak hidupnya? Aman aja dia bilang. Iya. Karena kalau buat mereka di Timur Tengah ketika pemilu kalah, Habis. selesai hidupnya gitu loh. Iya. Indonesia tidak seperti itu. Kita ada nilai gotong royong. Jadi boleh punya pertentangan pikiran atau pertentangan politik, tapi sikap guyup dan gotong royong itu ada. Jadi dua dasar ini memungkinkan. Satu, yang ketiga, saya melihat sikap Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Bu Mega itu tidak bicara berkoar-koar bahwa nasionalis dan agamis harus bersatu, tapi sudah membuktikan sejak era reformasi Bu Mega itu kalau mencari calon wakil presiden selalu dicari yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama atau representasi dari kelompok Islamis gitu lah. Bu Mega ketika maju ngajaknya Kiai Haji Hashim Muzadi. Ya. Ketika Pak Jokowi periode pertama Pak Yusuf Kala, Surya NU. Periode kedua Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, Nahdlatul Ulama. Ganjar sekarang ngajaknya Pak Mahfud MD. Artinya sangat mungkin. Gitu. Ya itu fakta berarti ya. Ada 3 fakta yang diangkat tadi. Menarik. Jadi sebetulnya ke depan Indonesia ini berpotensi untuk menjadi negara besar dengan modal ideologi. Dalam bahasa pergerakan kita mengenal istilah begini. Gerakan yang tidak didasari oleh ideologi seperti menegakkan benang basah. Itu tadi yang cuma modal cuan, ya, transaksional, hitung-hitungan election, yang cuma di situ berpolitiknya. Nggak bisa negara itu bisa maju. Nah, cuma memang ini juga given lah sifatnya kalau menurut saya. Kalau dulu Masyumi bisa bersatu dengan PNI, menjadi kuat Indonesia kemudian begitu kokoh kemerdekaannya, walau di tengah jalan pada akhirnya terjadi friksi. Sepertinya nih 2024 nih kalau kejadian, ini kekuatan ideologis, bayangkan PKS yang partai kader, PDIP juga partai kader militan juga. Yang kalau dua-duanya bersatu jaga kotak-kotak suara, wah kuat itu. Ditambah lagi PKB juga partai kader gitu. Ada bumbu Nasdem lah di situ. Nah, ini kira-kira ke depan ya di tengah pertarungan dunia, ada nggak kira-kira Bang, dari sisi kekuatan ideologi yang bersatu ini, ke depan kira-kira Indonesia akan menjadi negara besar di 2045, menyongsong Indonesia emas itu, dengan modal ideologi ini. Saya kira masyarakat itu perlu dijelaskan. Jadi semangat yang harus dibangun yang saya ceritakan tadi, bahwa sebelum 1945, itu semangatnya semua ideologi anak-anak muda Indonesia itu sebelum jadi Indonesia ya 1945 itu bersatu. Apa? Karena punya common enemy, istilahnya
punya common enemy, satu punya musuh bersama, yang kedua punya cita-cita bersama. Indonesia merdeka. Jadi siapapun itu bersatu. Kaum Islamis, kaum nasionalis, kaum abangan gitu. Yang penting siap mati untuk Indonesia. Gitu. Di jalan ya, itu tadi punya ideologi itu kan artinya orang-orang yang siap mati untuk suatu kebenaran yang pada tataran tertentu kebenarannya sama buat mereka. Ada kebersamaan dalam kebenaran. Nah, kebenaran kita yang ke depan ini kan Indonesia yang begitu given tadi istilahnya Ustadz. Sudah beri berkah. Allah ini sayangnya luar biasa sama kita. Selain sayang kita dikasih tambang, mineral, segala macam, tanah yang subur dan lain-lain, negara tropis, hutannya lebat dan lain, walaupun sekarang sudah mulai digundulin karena food estate itu, ya kan. Tapi intinya masih bisa lah ditanam lagi ya. Selain itu yang menarik adalah gini loh, perbedaan-perbedaan kita nih, sukunya sekian banyak, ya kan. Agamanya juga, tradisinya beda-beda, tapi kita nggak seperti Timur Tengah. Tadi yang dibilang tadi, karena ada pertanyaan tadi kan, lu ganti presiden kalah terus lu diapain gitu. Orang Timur Tengah kan nanyanya gitu kalau ke sini, karena di sana dikit-dikit udah bunuh-bunuhan gitu. Nah, ini kan given, yang dikasih itu juga artinya kita dikasih apa ya? Tipe-tipe manusianya juga yang ditaruh di sini sama Allah tuh ya yang benar gitu. Iya kan, kalau mau meruncing ini kan kita meruncing nih maaf nih, yang bikin kita runcing ini kan ada yang bikin. Iya. Iya, bukan dengan sendirinya kita punya watak begitu. Ada kingmaker tuh. Nah, ada yang bikin. Saya sangat mengakui lah gitu soal itu. Gitu. Jadi karena sebelum ini kan nggak seruncing ini. Ya kan, kita hidup biasa-biasa aja kok, nggak ada masalah. Betul. Ya kan, orang yang Islam, yang Kristen, yang abangan, yang lain nggak ada masalah, kita bertetangga dulu. Sekarang kok ada gitu ya. Ini ada yang bikin. Ada orang yang pingin menggolkan agenda-agenda cuannya dia, salah satunya dengan cara bikin rakyatnya diadu-adu aja kan gitu. Nah, ini kita juga harus sadar soal itu. Itu yang kita harus sadarin. Nah, tadi yang saya katakan bahwa cita-cita bersamanya sekarang ya 2045 lah istilahnya, yang Indonesia emas itu. Ya kan? Itu jadikan itu 1945-nya pendahulu-pendahulu kita. Gitu. Dan sampai situ nanti pun jangan berhenti. Habis 2045 ada lagi gitu agenda berikutnya, untuk artinya kita bukan menguasai, kalau itu kan kayaknya kita megaloman ya. Sebagai bangsa, enggak. Kita menjadi negara yang top lah di dunia. Gitu. Yang ikut menentukan arah dunia, tidak seperti sekarang gitu. Jadi saya rasa itu cara mindsetnya. Mungkin Ustadz Mardhani bisa merumuskan gimana caranya supaya mindsetnya bisa ke situ gitu. Saya sama Ciko gitu. Yang pertama, kita ini negeri dengan penduduk muslim terbesar sedunia, Ustadz Bahtiar Nasir. Dan itu tidak didapat dengan mudah. Betul. Makanya kalau kita bicara sejarah, perpindahan dari Hindu atau Buddha menjadi muslim cuma dalam 200 tahun, sementara penjajah mencoba kristenisasi 305 tahun gagal, itu sebuah anugerah besar. Nah, karena itu harus dijaga. Kalau mengutip Ciko tadi, at the end, karena kita orang Islam, kan Allah mengingatkan, kuntum khaira umat. Kita umat yang terbaik, yang punya fungsi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi rahmat, makanya visi bangsa ini itu adalah menghapuskan penjajahan di muka bumi. Nah, itulah visi rahmatan lil alamin gitu. Dan untuk itu kita harus menjadi guru. Kalau di lokal itu guru bangsa, kalau di global itu Ustaziatul Alam, gurunya alam semesta untuk minaz zulumati ilan nur. Tapi untuk bisa ke situ dua obstacle kita, tantangan kita saat pertama tentu bagaimana mewujudkan ideologi kita menjadi sebuah nilai yang itu betul-betul mengangkat derajat harkat manusiawi kita. Maksudnya gini, beda antara ritual dengan spiritual.
kita ritualnya mungkin baik, rajin ke masjid. Tapi ketika kita ke masjid, parkir motornya sembarangan, parkir mobilnya sembarangan. Iya. Saya ketemu beberapa teman yang anaknya kuliah di luar negeri itu bingung. Ayah, bagaimana bisa orang Islam mau sholat parkirnya sembarangan? Dia bisa sholat tapi dia ngeganggu jalanan orang gitu. Iya, depan masjid ya. Itu tidak spiritual. Orang spiritual, ini nyun sewu minta maaf sekali lagi. Kita bikin maulid, izin. Nutup jalanan gitu loh. Iya. Ya, iya. Gini, maulidnya Bagus. pandangan saya bagus dan sunnah. Tapi nutup jalan bisa kategori zalim. Itu tidak spiritual. Orang spiritual itu ketika melakukan ritual ibadah, boleh kita tutup separoh. Iya. Tetap ada flow. Nah kita atur nih yang separohnya, silakan lewat, dingin. Sehingga karena pikirkan kalau kita tutup seluruh badan jalan, memang bangga sih yang datang banyak gitu loh. Tapi keseluruhannya bisa nggak kita jawab kalau ada satu orang kena serangan jantung, kan ada golden time tuh. Iya. Yang harusnya lewat sini setengah jam ke masjid, karena dia harus ngelambung jadi 1 jam, akhirnya nggak tertangani. Waduh, bahaya Iya. sekali. Betul. Nah spiritualitas itu ketika kita berpikir nilai-nilai kita itu membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah itu satu. Tapi nggak cuma spiritualitas. Kemampuan teknokrasi kita, kemampuan menata diri. Saya berapa kali, saya pernah diundang Ciko ke Masjid Kampung Gelam di Singapura. Kampung Gelam, itu kawasan Melayu. Iya. Ada fakta yang buat saya kaget. Sebelum merdeka jumlah masjid di Singapura seingat saya 113. Sesudah merdeka tinggal 73. Jangan suuzon dulu. Saya nanya sama Cinailul tuh yang pengurus itu kayak DKM lah. Iya. Cinailul, sedih tak jumlah masjid kita berkurang? Tak, kami gembira. Kaget juga saya, masjid berkurang gembira. Macam mana boleh gembira dengan masjid yang berkurang? Rupanya Singapura kan dari negara berkembang dia jadi negara maju. Jadi yang tadinya rumahnya landed house yang selantai 2 lantai gitu, itu dibebaskan sama pemerintah, dipindahkan semuanya ke apartemen. Jadi masjid nggak bisa karena itu bukan tanah pribadi. Jadi rata-rata masjidnya jauh lokasinya. Dan masjidnya kecil-kecil. Akhirnya mereka harus pakai mobil ke masjid itu. Majelis Ugama Islam Singapura, MUIS, itu berpikir gimana nih teknokrasinya nih. Akhirnya ketemu proposal, merger, gabung. 3 masjid gabung. Tapi kalau nggak ada yang mau merger, kalau nggak ada insentif. Iya. Jadi MUIS-nya ngomong sama Perdana Menteri. Kan yang maju di Singapura bukan cuma Cina kan, Iya. Melayu, India, karena kita berbilang kaum kita mau maju. Kami punya proposal. Pemerintah top up sejumlah wilayah merger. Misal 3 masjid, Al-Ikhlas, At-Taqwa, sama Arido. 300 meter, 300 meter, 300 meter. 900, dia mau merger. Tugas pemerintah nambah 900 lagi. Dan kasih tempat yang strategis. 1.800 kan, Zat? Yang dibangun 800. 2 lantai, basement buat parkir. 1.000 meternya dibangun 40 lantai perkantoran, pinjaman tidak berbunga dari negara, dari pemerintah. Penghasilan ini untuk biaya masjid. Mau, akhirnya mereka gembira dari 113 jadi 73, enggak kenapa. Dikasih tempat yang strategis. Ya. Itu kemampuan teknokrasinya. You cannot find a new land with an old map bahasanya. Kita tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Umat Islam itu harus maju, kita harus berkembang. Nah untuk maju harus challenging gitu. Nah kemampuan teknokrasi ini erat kaitannya dengan kebebasan berpendapat, erat kaitannya dengan penggunaan akal. Karena ini panjang dikit nih. Iya. Jadi saya semangat karena gini, kita itu terkungkung karena tidak mau berpikir. Padahal ayat yang pertama kali turun bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah haji, tapi perintah untuk membaca. Bahkan ada yang kedua untuk berpikir. Ada 200 ayat yang menjelaskan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun. Lihat surat Al-Baqarah 260. Itu ada dialog Nabi Ibrahim yang
Ya Robbi kaifa tuhyil mauta. Ya Robku gimana sih menghidupkan orang yang mati? Allah marah loh di ayat itu. Afalam tu'min, apa nggak beriman? Kamu nanya gitu. Bala walakin yatma'inna qalbi. Tidak, biar hati saya tenang. Udah kata Allah, ambil 4 ekor burung, cincang, taruh 4. Kayak metode ilmiah diajarin sama Allah. Maksud saya, nggak bisa kita kalau nggak berani untuk challenging. Tesa, antitesa ketemu sintesa. Nah karena itulah, promo dikit, tiap Jumat malam saya bareng guru saya namanya Ustadz Rocky Gerung gitu. Itu bikin Indonesia Leaders Talk ya, kita diskusi. Rocky luar biasa, etika, nah kalau bahasa saya tadi. Pantas rada ketularan memang cara berpikirnya. Ya. Tantangan kita 2, etika dan logika. Etikanya harus ditegakkan, logikanya harus dijalankan. Ya. Wallahu a'lam. Sekarang di tingkat grassroots nih, oke lah di tingkat elit nih, dengan pengalaman bisa, tapi bagaimana untuk merealisasikan setelah jurang ini dibangun sejak lama itu? Masih mungkin nggak kira-kira? Dan bagaimana kira-kira? Melalui podcast-podcast seperti ini, ya kan? Salah satunya, Iya. supaya masyarakat di tingkat grassroots bisa ngelihat bagaimana perbincangan kita, ya kan? Iya. Apa yang menjadi alasan-alasan, ya Iya. kan? Alasan-alasan yang bukan dibuat-buat sebenarnya. Iya. Ini kan sambil jalan nih. Iya. Kayak ada orang bilang salam 4 jari lah kalau saya kan itu. Nah. Itu kan sambil jalan, itu bukan dari kita yang 4 mengajak. jari apa sih 4 jari maksudnya nih? 4 jari artinya Akhirnya 1 sama 3, 2 nggak diajak gitu. oh gitu. 1 sama 3, 2 nggak diajak. Baru paham gue. 1 sama 3. Salam 4 jari gitu ya. 1 sama 3, 2 nggak diajak. Kejam sekali ya. Mungkin karena beda ideologi kali ya. Iya, itu tadi karena nggak ada ideologi. Jadi itu tadi ya kan itu sudah mulai muncul sendiri Ustaz. Oh, gitu jadi ya? gerakan-gerakan seperti itu muncul. Terus kan dicoba adu domba oleh Ade Armando sebut aja nama lah. Iya. Di satu acara ya kan? Iya. Ya kan di situ ada Ade Armando, ada Mas Hinton dari rekan saya di PD Perjuangan, terus ada Ustadz Jazilul kalau nggak salah dari PKB. Terus Ade Armando kasih kesempatan ngomong, dia bilang, ini pendukung Anies harus siap-siap. Akan nanti kalau Anies nggak masuk putaran kedua mendukung Ganjar. Atau pendukung Ganjar harus siap-siap. Putaran kedua kalau nggak masuk mendukung Anies. Siap nggak gitu. Terus penontonnya semua nggak apa-apa. Terus ditanya lagi kan sama pembawa acaranya. Apa nggak apa-apa, yang penting bukan 2 gitu. Dan itu spontan, itu bukan masa yang dibawa oleh Mas Hinton atau masa yang dibawa oleh Bang Ustadz Jazilul gitu. Jadi sebenarnya udah mulai, karena itu tadi yang saya ulangi dari awal, orang-orang kalau punya ideologi satu level tertentu tingkat kebenaran dan salahnya itu ketemu. Iya. Salam 4 jari. Salam Pak. Jadi Ustaz, nomor 2 nggak diajak. Kata Tapi orang itu bukan tua, kita yang ngomong kan gitu. katanya kalau kita muji sesuatu itu yang bagus tuh gak ada duanya katanya. Oh. Gawat. Kagak ada duanya. Masuk itu barang. Kalau saya nambahin dikit, Sat. Antara perasaan pembelahan karena periode yang lama gitu dibelah bahwa ada dikotomi antara nasionalis dan agamis itu loh. Itu tidak ada pembelahan yang ideologis. Itu kategorisasi saja. Tidak ada pembelahan. Tapi pembelahan antara bainal haq wal batil itu ideologis. Jadi kita nanti akan disatukan karena yang satu dukung al-haq, yang satu dukung al-batil, bukan karena yang satu nasionalis dan agamis. Jadi bisa. Bisa ya? Bisa. Karena kan dulu isunya nih yang digembosin pokoknya hajar merah dulu sendirian kan gitu ya.
Udah sombong banget gitu ya. Kok bisa berbalik gini? Yang ini gimana ceritanya ya? Kalau saya gini, Sat, semua ada konteksnya. Oke. Nah, ini yang perlu dipahami konteksnya. Konteksnya adalah ketika kekuasaan dikangkangi, ketika kekuasaan didominasi, ketika kekuasaan diselewengkan, maka saat itulah keadilan bangkit. Saat itulah rasa kita dilukai, hati nurani bangkit. Jadi siapapun Anda, kalau istilah kita ada island of integrity, pulau integritas itu. Siapapun Anda, agama apapun, partai apapun, kalau melihat orang yang culas, orang yang saya sebutnya benar-benar ingin mengangkangi kekuasaan, maka rasa keadilan kita akan mempersatukan kita. Masih terlalu lembut, emang ada gitu benar. Artinya sebetulnya yang mempertemukan bapak-bapak Itu ini. kan kalau kata. Empat jari Saya ini. udah terlalu sering ngomong terlalu keras. Jangan-jangan cuma kepentingan elektoral aja gitu. Iya, justru. Atau karena apa sih sebetulnya kok Justru tiba-tiba secara jadi elektoral ini kan justru sesuatu sebenarnya yang nggak sulit menaikkan ya. elektoral ya, Ya? Ustadz ya. Kalau kita Hah? bicara 4 jari ini kan nggak menaikkan elektoral, Iya. malah kadang-kadang malah membingungkan. Nih apa sih maksudnya ya kan? Iya. Nomor 4 ini di mana gitu. Tapi itulah kadang-kadang, ya itu yang saya selalu katakan. Dalam kontestasi demokrasi ini bukannya kita sok baik ya, tapi kita nggak mau bilang diri kita baik, tapi kita bolehlah bilang kita bukan orang jahat gitu ya. Ya. boleh lah. Ya boleh lah ya. Kok nggak baik-baik banget Nggak gitu ya. baik-baik banget, tapi kita bukan orang jahat. Artinya di luar soal menang kalah, ada masalah benar salah juga. Iya. Jadi saya selalu katakan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga selalu ingetin, bahwa ini menang kalah itu penting dalam demokrasi, ya kan? Ini kan kontestasi, kampanye pilpres. Tapi yang paling harus kita takuti itu adalah kita takut salah, bukan takut kalah. Takut salah itu juga nggak mau membawa rakyat membodohi, ya kan? Nggak mau naikin bansos sampai 500 triliun. Hanya untuk tahun politik. Bukannya kita nggak mau bagi bansos ya. Iya. Tapi kalau kita banding, kalau emang kita benar-benar orang-orang yang membagi bansos karena empati, karena sayang rakyat, seharusnya nilai bansos 2024 itu tidak lebih tinggi daripada nilai bansos tahun 2021 ketika kita sedang puncak-puncaknya COVID. Pandemi. Saya itu tadi malam bicara itu di ILC, saya hampir menangis. Sekarang juga ini mulai berat buat saya karena saya kehilangan istri saya waktu COVID 2021. Saya di situ melihat bukan dari sisi saya, dari sisi istri saya bukan pencari nafkah di keluarga. Tapi di tahun itu, di hari-hari itu, ratusan ribu pencari nafkah itu wafat karena COVID. Dan pencari nafkah itu yang hidup pun kehilangan pekerjaannya. Jadi bayangkan kebutuhan bansos di tahun 2021 itu, di mana itu puncaknya karena dimulai 2020, PHK-nya udah mulai 2020, kehilangan pekerjaannya mulai 2020 Maret tuh kan. Kok bisa-bisanya nilai bansosnya setelah dibandingkan, ini data ya, ini fakta. Saya dapatnya dari majalah Kontan. Ini bukan saya ngarang gitu. Nilainya kalah sama tahun 2024 yang katanya El Nino sebenarnya udah lewat. Januari udah selesai katanya. Terus curah hujan udah bagus, jadi bentar lagi panen. Nah, ini orang macam apa yang begitu sih? Susah ya jelasinnya ya. Apa ya? Gitu ya, orang nggak punya agama pun kalau dia dibesarkan di dunia yang umum, bergaul umum akan mengatakan itu zolim, bengis. Anda ini marah sama siapa sih sebetulnya? Nggak tahu. Aduh,
Tapi itu buat saya benar-benar ini ya, heartbreaking. Saya ketika baca data itu. Iya, saya tanya marahnya sama siapa gitu kan. Apa salahnya Prabowo sama Gibran gitu. Susah bilang salahnya apa. Orang kalau nggak punya ideologi susah juga kita bilang salah apa ya dia gitu ya. Tapi nggak ada benernya juga. Oke. Sekarang maaf. Anda kemudian berdua nih ketemu. Emang ada yang mau dilawan bareng gitu? Sebetulnya kalau kontestasinya fair kan. Iya. Asas pemilu itu luber dan jurdil ya. Iya. Luber itu langsung umum bebas rahasia, Iya. nggak ada masalah. Tapi Iya. jurdilnya nih jujur dan adil. Dan mulai nampak pengerahan kekuasaan, mobilisasi, sampai kepada intimidasi, sampai kepada tadi politisasi bansos dan lain-lain. Buat kita nggak gini loh. Kita teman-teman reformasi itu mahal sekali 98 itu. Mahal banget. Susah kita berhasil keluar dari lubang jarum penguasaan tirani. Masa mau balik ke tirani lagi gitu kan? Iya. Dan karena itu harus dilawan. Harus dibangkitkan keberanian kita itu. Nggak ada preman di antara para pemberani itu loh. Tapi akan banyak yang petantang-petenteng kalau di antara kaum pengecut gitu loh. Makanya kita ajak, ayo kita berani. Saatnya untuk berani. Jelas ya. Saatnya tuh. Berani lawan siapa? Jadi kalau sudah siang hari demikian terik, tidak perlu bertanya, adakah matahari itu? Ya udah paham deh. Terus apa rencananya? Ya ini kan dia yakin banget mau satu putaran. Anda yakin apa enggak gitu ya? Oke, kalau terjadi 2 putaran, lalu ditawarin, ya udahlah gabung sama kita aja. Saya kasih menteri sekian, kan ada uang juga. Kira-kira salah satu dari Anda ini tertarik nggak ya? Tunggu dulu ya, jadi gini, utamanya nih, ini kan bicara soal sebagai tim sukses ya, sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai timnya Pak Ganjar, tentunya kita pengen kita yang menang, ya kan, Pak Ganjar presiden, Pak Mahfud wakil presiden, ya kan, terus Pak Mardhani menteri kan gitu. Iya. Aku ngalah deh, gue ngalah deh gitu. Biar Pak Mardhani aja gitu. Itu ya kan pasti maunya begitu, ya kan dari kacamata saya, ya kan pribadi gitu. Saya berada dalam posisi itu. Tetapi itu nomor yang pertama, nomor 1 lagi. Itu yang nomor 1. Itu yang pertama. Nah, dan kita juga lebih senang kalau yang lolos ke putaran kedua itu kalau memang nggak bisa 1 putaran gitu, ya kita berdua nomor 1, nomor 3. Itu tadi 4 jari itu sebenarnya bukan koalisi di putaran kedua, enggak. Nomor 1, nomor 3 masuk putaran kedua, nomor 2 nggak diajak, udah selesai, nggak usah diajak. Oh, gitu. Ya kan? Nah, ya nggak apa-apa. Tapi nanti masalahnya kita bertarung. Saya kemarin ngobrol sama Pak Mardhani bahwa itu juga viral tuh kayaknya di TikTok tuh. Ada TikToker Brigade Perubahan memviralkan saya ngomong bahwa maksudnya itu Pak Jari menurut saya nanti pertarungannya lebih keren di putaran kedua karena dua-duanya bukan yang curang, ya kan? Dua-duanya betul-betul membawa visi misi dan gagasan yang orisinil. Artinya orisinil itu gini, gagasannya yang dibaca di visi misinya Ganjar Mahfud itu betul-betul buah pikirannya Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar kalau ditanya soal visi misi yang ada di buku itu dia nggak gagap. Sama dengan Pak Anies. Semua buah pikirannya Pak Anies juga sama Gus Imin gitu. Jadi sementara yang satu karena memang tadi ya nir ideologi, kalau ditanya nanti biar juru bicara saya yang jelasin. Ya, ya kan? Karena memang dia nggak hafal. Iya.
Dan ini true story nih Ustadz. Jadi sekarang karena di Ganjar Mahfud pernah bilang bahwa kita akan menciptakan 17 juta lapangan kerja. Mereka bilangnya sekarang 19, padahal kita cari di visi misi dia nggak ada. Pokoknya harus dilebihin ya. Gitu Terus kemarin kita bilang internet gratis, ya kan lebih bagus daripada makan gratis. Karena terus terang aja emang lebih bagus menurut saya. Karena ibu-ibu kan makan gampang ya Bu ya. Maksudnya makan aja gitu. Internet itu penting untuk cari kerja. Orang kadang-kadang mencari opportunity kan dari situ. Bahkan lebih bisa. Itu sekarang mereka internet gratis juga gitu. Nah, intinya gitulah. Ya, ini karena bingung kan nggak punya. Nah, pertarungan itu kan lebih keren kalau satu lawan satu. Tapi, nah ada opsi lagi di mana kalau putaran kedua itu yang masuk salah satu dari kita, 1 atau 3 melawan 2. Saya melihatnya kalau dari kacamata saya yang berada di PDI Perjuangan, Ibu Mega tuh kayaknya berat ya sama orang-orang yang pernah mengkhianati dia ya. ya kayaknya berat. Kayaknya berat. Ibu-ibu main perasaan ya. Apa? Ibu-ibu main perasaan. Dan nggak tahu ya, mungkin saya nggak objektif karena saya berada di PDI Perjuangan, saya anak buahnya Bu Mega. Tapi saya lihat Ibu Mega itu dianggap begitu, tapi kok sering bener ya, sering bener tuh, sering menang juga gitu. Iya kan? Bu Mega apa sih yang belum pernah dihadepin? Ya, kalau kita mau jujur ya, mana ada sih ketua umum parpol sekaliber Bu Mega di Indonesia sampai hari ini? Ya, yang pernah ditindas Orde Baru, bangkit lagi, kalah lagi, ya kan? Jadi oposisi, jadi penguasa. Tegas pilihannya, dan ingat ya. Satu hal yang membuat saya bangga dan akhirnya saya memutuskan masuk ke PDI Perjuangan, ini jujur. Ketika Ibu Mega dalam posisi kuasa, artinya waktu itu masih hubungan baik dengan Presiden, menolak wacana 3 periode. Oh iya, jelas. Ya, artinya ada satu batasan untuk dia, bahwa ya itu batasan benar salah tuh ada ujungnya, ada ujungnya. Ideologis. Jadi itu. Jadi itulah. Putaran kedua nih misalnya putaran kedua, taruhlah misalnya salah satu dari bapak-bapak ini maju. Kan biasanya dalam teori seperti ini, yang kalah lah yang menentukan yang menang. Di putaran kedua nanti kan, yang kalah lah yang menentukan siapa yang bakal jadi pemenang gitu kan. Ya kayak di Pilkada DKI. Ya, nah sekarang nih andai salah satu dari bapak, katakanlah sekarang gini Pak Mardhani, seandainya gitu, itu pilih nomor 2 atau pilih nomor 3? Yang pertama kita berjuang dulu, ya untuk menang. Seandainya nih ke depan. Iya, yang ini jelasin dulu, yang menang dulu. Jangan langsung makanan besar, makanan kecil dulu gitu. Nah, jadi sekarang ini kontestasinya adalah kontestasi 3 pasangan untuk mendapatkan tiket untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Kami di Kubu Amin paling rendah hati. Kita targetnya 35% setelah 57 juta pemilih masuk putaran 2. Kalau Ciko, Bu Mega udah menang 1 putaran. Kemudian Prabowo sekarang kerja keras nih biar 1 putaran. Nah, kenapa kalau kami siap 2 putaran, kalau itu memang kehendak rakyat ya nggak kenapa 2 putaran. Nah, kalau yang sekarang kan ada yang memaksa 1 putaran karena kalau 2 putaran takut kalah. Nah, di putaran kedua ya, karena nggak punya teman. Betul. Itu tadi 4 jari tadi kita ada yang diajak gitu. Nah, jadi akankah ada koalisi terbuka? Komunikasi pun sekarang ada yang dilakukan, tentu bukan dalam rangka kita janjian masuk putaran, nggak ada. Tapi ayo sama-sama kita awasi kecurangan karena memang masif. Jadi nggak kenapa, kalau kecurangan kerjasama boleh. Kalau 02 mau sama-sama mengawasi kecurangan, nggak masalah juga. Tapi kita melihatnya justru
ada paradoks di sini. Nah, karena itu kita ingin awasi biar pemilu tidak curang. Pak Ciko, dulu diehardnya Pak Jokowi loh. Terus kenapa? Cakep tuh pertanyaannya. Aduh. Apa ya? Die hard saya, betul. Saya die hard. Saya ceritain ke belakang dulu sebelum itu. Saya dulu kuliah di Amerika. Iya. Saya kuliah di New York. Tahun 97 udah selesai tapi saya kerja dulu. Terus mengikuti reformasi di TV. Saya ngefans sama Amin Rais. Gitu, ngefans sama Amin Rais. Tahun 97 bulan Desember Amin Rais pergi ke New York, diundang ke Washington DC untuk bicara di PBB mengenai situasi Indonesia. Dia mendaratnya di New York, saya yang jemput di bandara. Saya sama calon istri saya dulu 97. Yang mantan istri saya sekarang. Bukan. Ada yang sebelumnya. Jadi dia masih, terus saya jemput di New York. Saya bilang saya mendukung Bapak. Saya anterin dia ke hotel yang sederhana lah, ada Howard Johnson di Broadway. Anterin, nah udah. Itu akhirnya dia bilang kalau ke Jakarta main-main ke Menteng, ke Muhammadiyah maksudnya. Nah, saya main, terus saya ikut Majelis Amanat Rakyat, saya ikut diriin Partai Amanat Nasional. Dalam perjalanannya, artinya memang jiwa saya masuk politik itu yang menarik saya masuk politik. Ya kan, perubahan. Iya. Perubahan. Iya. Kesebut lagi. Iya. Maksudnya apa ya? Ada spirit untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik gitu. Intinya itu. Gitu. Bahwa jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi pada intinya itu tadi gitu. Jadi harus tahu dulu spiritnya saya itu gimana gitu kan. Saya berangkatnya dari situ masuk politik, bukan karena pingin kaya. Alhamdulillah orang tua saya cukup mampu gitu. Jadi kepala saya itu bukan mau jadi politisi ini punya duit, enggak gitu, bukan itu. Saya ikut depan sampai saya pernah jadi ketua DPW, ketua DPP dan lain-lain. Dalam perjalanannya saya merasa ini kok nanggung ya, gitu. Gerakannya, gitu. Partai politik yang saya berada ini kok hambar gitu, nggak ada, itu greget. Nah, selalu nyari greget aja nih kita nih. Yeah. Jadi 2012 muncullah sosok waktu itu Pilkada DKI dulu. Nah, Pilkada DKI putaran pertama saya dukung tamunya Ustadz Faisal Basri. Iya dulu ya. Karena jiwanya saya juga jiwa itu tadi perlawanan nih, orang keren nih. Dia maju sendiri, independen, nggak ada partai, mesti gue dukung. Karena dia juga dulu sahabat saya waktu di PAN. Karena kita sama-sama diriin PAN bersama. Jadi gitu, itu saya. Diri saya itu seperti itulah. Gitu. Nah, kalah putaran pertama, masuklah putaran kedua. Ada orang dari Solo ini. Nah, saya belum mau dukung, tapi saya diajak oleh salah satu kerabat saya. Udah dukung dia aja lah nih. Ini orang nih jadi nih, bukan hanya gubernur kayaknya jadi presiden, benar. Ya, om saya lah, ada paman saya yang ngajak gitu. Saya ikut dengan nggak yang selalu semangat, biasa aja. Karena kan dari Solo apa ya siapa nih ya kan, gitu. Ikut aja, dukung. Dalam perjalanannya mungkin karena beliau pintar memoles citranya dan lain-lain. Jadi kita melihat yang sosok yang seperti yang saya selalu dari awal itu spiritnya, ini ada sesuatu yang baru untuk Indonesia, ya kan? Orang sederhana berangkat dari bukan siapa-siapa, ya kan gitulah. Ya itu menjadi suatu yang inspiratif gitu. Gitu dalam perjalanannya gitu. Nah, tapi jujur, saya die hardnya. Tapi saya mulai tidak pernah memuji atau membenarkan lagi tindakan ketika dia mulai Gibran masuk jadi wali kota. Itu bisa dilihat dari medsos saya. Banyak pendukung yang die hardnya yang masih buta soal itu, dan ketika itu dicaci oleh orang, kok ternyata Gibran jadi wali kota bukan jualan, ngerti nggak? Jadi emang saya nggak membela itu. Saya sudah mulai menarik garis. Oh, ini orang ini mulai mencurigakan nih gitu.
kayaknya akhirnya manusia biasa juga gitu. Iya, Ya iya, kan? iya, iya, Itu, nah itu karena saya punya harapan dia ini mendukung seorang negarawan itu aja. Itu di situ mulai saya agak Berubah. calm down ya kan. Nih udah lah. Terus Bobby jadi ya udah mulai Iya, udahlah gue lupain aja lah. Maksudnya nggak lupain bukan nggak dukung atau gimana, tapi udah nggak tensinya dukungan saya tuh udah nggak tinggi. Ya udahlah biarin aja selesai masa jabatan dan lain-lain. Baik. Nah masalahnya ketika dia nggak mau selesai masa jabatan itu, makin akhirnya kita merasa harus ada sesuatu yang itu Rasional aja sih. Jadi kan harus diceritain dari siapa Ciko Iya. Hakim dari awalnya kayak gimana gitu masuk politik. Jadi nggak pernah, it's never about uang buat saya. Iya. Gitu. Jadi selain ideologi, karakter gitu ya. Iya. Ya, cita-cita. Aha. Dan saya nggak terlalu melihat soal kanan kiri ya. Ustaz. Saya tuh dekatnya sama Pak Amin dan keluarga tuh deket banget. Saya Iya. tuh naik haji tahun 99 tuh, ayah saya baru meninggal tahun 98, saya naik haji bertiga. Dituntun sama ibu sama bapak Pak Amin. Pak Amin dan Bu Kus. Bang Mardhani, sudah sejauh mana sih ngobrol-ngobrolnya sama 03? Kalau saya nggak ada yang resmi, tetapi Ini dengan bocorannya gitu. dengan teman PDIP di DPR beberapa kali memang kita bersama. Artinya untuk koalisi nih judulnya. Kalau buat koalisi karena posisi saya tidak pada bidang yang menentukan, paling kalau ketemu Ciko, ketemu Mas Sinton. Kan ada bocoran gitu. ya, bos-bos di atas, Dewan Syuro, ketua. Itu mah kita bahas private aja dah. Tapi kira-kira mau didengar nih, udah ada atau belum ada gitu aja sih. Kalau saya lebih kepada Katakanlah belum nikah, mau ke khitbah gitu, udah ada belum? kalau saya melihatnya begini, di elit kita terbiasa untuk berdebat, tetapi lawan berdebat itu kawan dalam berpikir. Ya, Jadi kita boleh beda gitu loh. iya, Tetapi kita menghargai perbedaan itu. iya. Tetapi di grassroots seringkali itu tidak terjadi. Pokoknya sekali musuh, ya musuh aja gitu loh. Oke, ya. Nah sehingga yang perlu disiapkan bukan elit. Tapi ayo kita gunakan etika dan logika untuk menilai situasi dan kondisi. Iya, Semua ada konteksnya. Ya. Contohnya misal ya seorang Umar bin Khattab itu kan sebelum masuk Islam sebenarnya niatnya ingin membunuh Nabi. iya, Seorang Khalid bin Walid itu yang mengalahkan Nabi, iya. yang bikin 70 syuhada Uhud. Tapi ketika konteksnya berubah, ya dia akan menjadi satu kekuatan. Iya. Kita kan, kalau saya suka mengingatkan diri gini, nahnu du'at laisa qudot. Ya, kita ini dai bukannya hakim. Pokoknya kalau hakim kalau udah salah ya vonis, sesat, kafir, hukum, neraka. Kalau dai ya kita doa suatu saat akan berubah. Termasuk ketika saya umroh saya doakan Pak Jokowi. Apa doanya? Doanya mudah-mudahan dapat hidayah gitu loh. Untuk bisa memimpin negeri dengan adil. Kan boleh kan doa gitu kan? Gitu kan. Iya. Kita tuh, saya kan mahasiswa di Saudi. Iya, Sir. Kalau saya lagi marah sama teman, orang Saudi bilang Allah yahdi. Ya, di. Semoga Allah kasih hidayah sama kamu. Oh, saya kan bukan orang Saudi. Iya. Jadi Enggak, niat-niatnya itu hidayah itu dalam rangka mudah-mudahan Allah bimbing dalam memimpin negeri. Oh gitu maksudnya. Karena fil Arab tuh enggak. Iya. Allah Yahdi. Allah yahdi gitu. Enggak, Semoga enggak. Allah kasih hidayah kamu. Berarti Tidak. saya dalam kondisi Saya doakan Bu Mega. Oh gitu ya. Walaupun yang saya doain menang Anies ya. Kan, jadi jangan pelit kalau doa kalau Iya, buat iya, saya iya. gitu loh. Kayak kita datang ke rumah sakit jenguk orang sakit ya Sat ya. Ya kita doakan yang kita jenguk. Tapi kan nggak masalah kalau doain semuanya. Iya. Makanya salah satu doa yang saya suka tuh Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum yang mati pun masih kita doain. Iya, apalagi yang hidup ya. Apalagi yang hidup, apalagi yang berjuang untuk membangun Indonesia yang baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Tapi kalau doa minta hidayah itu minad dhalal berarti ya.
Enggak ke situ saya. Baik Mas Ciko, di Gunung Kidul. Selamat datang Pak Jokowi, tapi kami memilih Ganjar. Itu sebetulnya ada fenomena apa sih di grassroots Anda tuh? Kok sudah sampai senekat itu gitu loh. Dan udah digebukin juga ya kayak tenang-tenang aja gitu. Iya. Ini hanya case biasa, ya insidental saja atau ada apa sih sebetulnya? Di grassroots itu, nah ini walaupun saya termasuk baru ya di PDI Perjuangan ya. Tapi saya udah mengikuti lah seperti apa partai ini. Ya, saya juga mau masuk ke situ kan juga dengan berbagai pertimbangan, nggak serta-merta langsung. Jadi memang Banteng ini kalau diganggu makin seru gitu. Kalau ditindas makin ngelawan gitu. Justru dalam pemilu ini kalau nggak ada gonjang-ganjing kemarin ini mungkin nggak sesemangat ini berjuang ya. Nah ini satu. Di grassroots itu ada ya kekecewaan ya satu. Di luar soal kekecewaan di tataran elit sampai grassroots itu kan kita tahu PDI Perjuangan mungkin hanya dua lah partai yang benar-benar ideologinya kuat dan benar-benar partai kader dan tidak semua bisa didapatkan dengan instan ketika kita masuk di partai itu. PDI Perjuangan sama Partai Keadilan Sejahtera. Iya benar. Gitu. Ustadz Mardani misalnya dianggap udah senior banget kan di PKS gitu. Tapi tadi dikatakan gitu. Senior masalah jajaran apa? Senior udah tua maksudnya. Senior citizen. Jadi intinya masih ada lagi gitu yang ya kan dewa-dewanya masih ada lagi gitu. Dan PDI Perjuangan juga begitu. Nah, dan kita melihat ada satu sosok yang belum pernah dalam sejarahnya satu orang diistimewakan seistimewa satu sosok ini. Siapa tuh? Yang tadi ditanya terus siapa tuh? Orangnya sama. Orangnya sama. Iya kan? Masuk langsung jadi wali kota. Ya kan, 2 kali gubernur, presiden, kemudian anaknya wali kota, mantunya itu satu orang aja selama sejarah PDI Perjuangan baru itu yang diperlakukan seistimewa itu. Kemudian ada, tapi kan seistimewa-istimewanya ketika ada satu permintaan yang dianggap itu sudah bukan, nah ini yang saya harus akui dan semua orang lawan maupun kawan mengakui soal Bu Mega soal ini. Yang itu tadi, ketika ada permintaan yang bukan hanya, kalau lo mau minta sesuatu yang masih dalam tataran melanggar aturan partai atau mendahulukan Anda dibanding kadernya masih bisa lah, kata Bu Mega. Tapi kalau sudah melanggar konstitusi, saya nggak kasih. 3 periode itu. Nah itu loh. Dan sebenarnya ini bukan masalah Bu Mega suka seperti kesannya menghina di umum. Enggak lah, bukan itulah. Itu kan ibu-ibu tua kan kita tahu lah ibu-ibu kayak gimana ya, benar ya. Enggak, saya juga punya ibu usia yang segitu gitu. Ya kan? Kan maklumi. Bukan itu. Jadi sebenarnya alasan utamanya lah itu. Ada sesuatu yang ingin dilanggar tapi itu lebih besar dari soal ADART PDI Perjuangan. Tapi itu ADART-nya Indonesia gitu. Nah, ini kan itu yang membuatnya. Nah, itu yang membuat di bawah juga merasa udah mulai, ya kan? Nah, karena memang kita diajarkan untuk menghargai konstitusi. Gitu. Buat PDI Perjuangan konstitusi itu yang utama gitu. Jadi itulah gerakan-gerakan di grassroots itu enggak pakai dipanas-panasin. Enggak ya, emang dari bawah kalau perlu bukan dipanas-panasin justru malah ditahan-tahan, udah jangan terlalu ya kan, jangan terlalu gila gitu ya kan. Apalagi kita punya teman-teman yang kalau udah gerakin massa model-model Bang Adian Apitupulu gitu ya. Itu masih agak ada ditahan-tahannya gitu. Jadi bukan suatu yang tentang kecurangan. Sebetulnya kita banyak berharap loh sama militansinya PDIP dan PKS yang luar biasa untuk jagain TPS-TPS itu. Itu kalau ada pembagian yang jelas ya, itu bisa murah tuh politik tuh. Udah ada nggak kira-kira ngobrol? Karena harapan kita besar loh di situ.
problemnya kecurangan bukan terjadi setelah pencoblosan. Iya. Yang terjadi sebelum pencoblosan. Wow. Nah, di bab ini ada ruang gelap nih ya. Misal hampir sebagian besar kepala daerah itu PJ dan itu appointed, ditunjuk. Iya. Yang nunjuk kalau bupati wali kota itu adalah gubernur. Iya. Kalau gubernur menteri dalam negeri. Iya. Tapi menteri dalam negeri mengatakan saya nggak mau, itu presiden yang nunjuk. Iya. Makanya PJ gubernur DKI adalah sekretarisnya presiden. Iya. PJ gubernur Jawa Barat adalah sekretaris medianya presiden. Iya. PJ jadi all the president men tuh jalan. Dan memang harus netral. Tapi gini, apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan kita sudah tahu. Pak Jokowi yang bilang bahwa Gibran itu masih anak kemarin sore, baru 2 tahun, gak mungkin lah gitu loh. Sampai last minute selalu nggak ada itu. Nggak pernah. Tiba-tiba jadi wakil presiden, calon gitu loh. Nah, kemudian harapan saya tadinya saya sebagai presiden akan netral. Tapi karena satu putaran masih jauh panggang dari api, dengan sebuah desain di belakangnya ada Pak Prabowo, di hanggar presiden boleh kampanye dan presiden boleh memihak. Sesuatu yang sebetulnya rumit itu. Presiden yang boleh kampanye dan presiden yang boleh memihak itu presiden sebagai personal. Tapi presiden sebagai institusi gak bisa. Karena dia harus di atas semuanya. Dia kepala negara. Dia harus adil. Itu yang kata Pak JK, sumpahnya presiden itu harus adil. Tidurnya saja, jangankan kampanye, dia tetap presiden. Karena dia dijaga sama pas pampres. Nanti dia ngambil cuti, sesuatu yang naif kan, lucu. Kata KPU, presiden bisa cuti. Tahu nggak ke siapa ngajukan cutinya? Ke presiden. Kepada presiden. Dirinya sendiri. Ini aturan yang bikin kita diketawain seluruh dunia gitu loh. Mana ada yang kayak begini gitu loh. Nah, jadi bodoh kolektif namanya gitu. Nah, makanya ada tulisan bagus di Kompas Pak Bambang Kesowo. Kalau ngelihat bolehnya, boleh, tapi mudaratnya itu jauh lebih banyak. Merusak demokrasi, merusak kompetisi, membuat kita ditertawakan. Dan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya udah ketemu tuh RT RW, kita disuruh netral. Dia aja boleh berkampanye, boleh memilih kok gitu. Lah akhirnya berantakan seru tataran. Betul. Dan karena itulah kita harus berani bersuara, berani bersikap, berani ngambil keputusan untuk melawan kezaliman dan melawan ketidakadilan ini. Mundurnya Pak Mahfud, walaupun agak telat. Hanya sebatas etik atau ada perlawanan sih? Yang mana nih sebenarnya? Sebenarnya itu gejolak ya di Pak Mahfud sendiri. Sebenarnya emang dari awal Pak Ganjar dan Pak Mahfud ternyata udah membicarakan di antara mereka berdua. Bahwa memang sebaiknya Pak Mahfud mundur aja gitu. Secara etik. Maju. Ya, secara etik. Tapi Pak Mahfud ini masih merasa saya diangkat jadi menteri oleh Pak Jokowi. Kan? Secara terhormat. Secara terhormat. Dan saya ingin tetap berada di kabinet ini karena memang, dan Pak Mahfud ini kan diakui baik oleh lawan maupun kawan, orang yang punya integritas. Saya nggak pernah melihat orang mengatakan Pak Mahfud maling, nggak pernah. Iya kan? Nggak, tapi pejabat lain kan ada pro kontra biasanya. Pro kontranya tuh adalah gitu. Kalau dengan Pak Mahfud nih, orang secara umum mengakui dia sosok yang berintegritas gitu, punya kredibilitas. Dan artinya juga itu salah satu yang dia ingin tunjukkan bahwa udah deh, saya bisa sambil kerja, sambil kampanye juga gitu. Nah ini dia mencoba. Dan dia contohkan, akhirnya juga kan sebenarnya secara elektoral buat kita nggak bagus. Artinya dia kesempatannya untuk
turun ke masyarakat tuh kurang jadinya. Iya. Akhirnya dalam perjalanannya dia tetap tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Enggak. Pada satu tataran titik tertentu memang ada beberapa kejadian ya. Iya. Ketika presiden mengatakan soal netralitas ya. Terus juga di berbagai kesempatan memang ada ketidaknetralan aparat, ketidaknetralan menteri-menteri yang ditunjukkan, penyelewengan kekuasaan dan anggaran. Saya bilang penyelewengan kekuasaan anggaran itu artinya kalau menteri di waktu kerja bahkan di acara-acara kementerian ngajak anak buahnya untuk mendukung gitu. Salah satu paslon itu sebenarnya udah penyelewengan anggaran gitu. Jadi itu makin membuat dia gelisah. Dan di satu sisi secara elektoral kita kurang bisa memanfaatkan Pak Mahfud untuk berkampanye karena waktu-waktunya dia benar-benar rigid. Dia nggak mau seperti yang lain, dia benar-benar ya kalau gue nggak cuti gue nggak kampanye gitu. Yeah. Gue nggak akan juga terselubung ngajak anak buah untuk ini. Nah, akhirnya itu menjadi keputusan. Jadi etik saja ya. Etik lah. Karena gini. Terus karena, menteri-menteri yang lain kenapa nggak ditarik juga? Nah itu memang Bu Megawati, setahu saya juga nggak pernah nanya langsung, itu juga nggak pernah menjadi pembicaraan di TPN atau PD Perjuangan. Tapi kalau kita lihat dari perkataan-perkataan beliau sebelum-sebelum ini adalah dia ingin bilang perintahnya sementara untuk menteri-menteri di PD Perjuangan adalah kita tetap komit menyelesaikan tugas-tugas kita sampai selesai periode pemerintahan ini. Itu aja sih. Tapi tadi Pak Mardhani bilang rasional aja lah 35%. Bocoran boleh tahu nggak? Artinya kalau PDIP itu kira-kira capaiannya sebetulnya berapa sih? PDI Dan mungkin atau nggak sih? Ganjar Mahfud? Iya, Ganjar Mahfud maksudnya. Okay. Ganjar Mahfud. Kalau 02 kan kayaknya yakin banget bakal satu putaran. Enggak, di dalam hitungan kita, nah, kita buka hitungan kita, tapi ke yang nomor 2 keyakinan dia aja ya. Itu batal demi sains, demi hitungan-hitungan yang sesungguhnya yang kita lakukan di internal. Dia itu di kisaran rendahnya itu bisa 30 ke bawah, ya kan? Kisaran tertingginya 42. Kisaran tertinggi 42. Tingginya 42. Tapi kan ada, ya bawahnya juga ada, ya bawahnya. Bawahnya dan kira-kira. Bahkan di bawahnya Amin lah pokoknya gitu. Begitu ya. Nah, tapi Ganjar Mahfud tetap yang di atas. Tapi benar di dalam kisaran-kisaran kan kita ngitung batas bawah, batas atas. Di batas bawah itu bisa di bawah gitu, di bawah. Jadi ini sebenarnya mereka sedang panik. Kan ceritanya Prabowo punya modal suara 47% ya, 46% ya tahun. 44 ya. Oh ya, 44. Iya kan? Terus katanya Pak Jokowi ini sekarang approval ratingnya 80%, 79%. Harusnya kalau secara logika itu digabung udah selesai dong. Kita udah enggak, ya udahlah kita nyalek aja lah, urusan caleg aja deh ya kan. Kita nggak ngurusin capres lah gitu ya. Tapi kan itu nggak terjadi itu makanya. Terus kok bansos bisa sampai hampir 500 triliun ya kan segala macam. Artinya ada sesuatu kan. Artinya hitungan-hitungan yang benar, bahkan kalau gosip-gosipnya nih di istana ada yang kena marah juga gitu. Kamu jangan-jangan ngasih saya survei, hasil-hasilnya bohong semua gitu katanya. Katanya begitu. Ini gosip-gosip internal. Gitulah. Menarik juga ya. Saya kasih kesempatan deh. Satu pertanyaan. Nah, ini duluan. Iya. Ini. Iya. Ya, ke siapa ditujukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk Ustadz UBN nanti masalah Palestina aja. Iya. Untuk Bang Ciko, ya Bang Ciko ada beberapa penilaian ya, tetapi kemungkinan ini juga tidak terlalu kuat. Masih ada persepsi di mana kejadian-kejadian terakhir di yang tersebar di masyarakat ini sepertinya ada yang mengindikasikan ini sebuah sandiwara.
Jadi antara PDI dan Istana ini sepertinya perseteruannya ada indikasi sandiwara, ya kan? Tetapi juga memang kita harus terus menggali terus informasi-informasi yang ada ini. Ya baik, ada teori konspirasi lah ya. Ya, Baik, makasih. apakah itu benar atau tidak? Iya. Terus silakan. yang kedua, ada wacana juga apabila kecurangan ini sangat begitu masif dan memang nampaknya sudah luar biasa, sudah aja nomor 1 sama 3 mundur. Ya, nomor 1 sama nomor 3 mundur. Bahkan kalau sampai di penjara atau di sel pun siap, kira-kira gitu. Nah, apakah ini wacana ini bisa disikapi dan apakah ini bisa didukung? Kira-kira demikian. Terima kasih. Banyak sih yang mikirnya kayak gitu. Berpikir begitu ya, ya. Karena saya bisa paham kenapa ada teori seperti itu. Karena kan nggak ada orang yang menyangka ada orang yang udah dikasih keistimewaan sebegitu besar, kok bisa-bisanya berkhianat sampai begitu sih? Ya kan? Karena itu. Iya kan? Teori itu muncul bukan karena Bu Mega itu pembohong kan? Iya kan? Bukan karena Bu Mega itu dikenal orang yang bisa ke kanan ke kiri. Iya kan? Teori itu muncul karena kok mana mungkin sih ada orang 20 sekian tahun dapat segalanya kok dia bisa tiba-tiba ninggalin. Nah, itu kan sebenarnya teori itu kan muncul dari situ. Iya, bukan dari yang masuk akal tuh. Iya, teorinya muncul dari situ. Ah, ini pasti sandiwara nih kan gitu. Tapi ya kita bisa pastikan. Saya bisa pastikan walaupun saya baru sebentar berada di PDI Perjuangan, tapi saya akan tahu kalau soal-soal yang seperti itu kita tahu karena kita juga dapat briefing seperti apa gitu. Kalau begitu kan nggak mungkin apa yang saya sampaikan itu saya sampaikan, ya kan. Apalagi dalam beberapa hari belakangan ini viral juga saya keras gitu. Jadi nggak mungkin. Tapi itu tidak. Itu saya bisa jamin, itu saya bisa pastikan. Yang kedua tadi yaitu kita lihat seiring waktu separah apa kecurangan-kecurangan itu ya kan itu ya. Ini saya juga nggak bisa menafikan bahwa itu nggak mungkin kita lakukan yang tadi pertanyaan kedua. Tapi itu ya itu seiring waktu aja lah gitu. Iya seperti penjelasan Pak Mardhani tadi, kecurangan itu bukan pada saat tapi sebelumnya ini sudah. Jadi bukan pada saat, sebelum dan sesudah ya. Iya. Pak Mardhani ya, pas quick count juga, iya kan? Pas dia dalam 1 kali 24 jam itu kertas suara dibawa dan lain-lain. Iya. Baik, satu lagi dari ibu-ibu. 3, 2. Ya, Ibu Emi di belakang. Mic-nya. Ya. Bu Emi yang jawab, Bu Tati dari Amerika ya. Ya. Kirim salam ke Pak Mardhani katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan lagi ramai nih. Iya. Ini saya tujukan buat kedua bapak-bapak, Pak Ciko ya Pak. Pak Ciko sama Pak Mardhani. Kemarin tanggal 31 Januari ada petisi dari UGM, Civitas Academica yang dibacakan oleh Profesor Kuncoro. Terus saya tadi juga dapat berita besok UI juga akan menyampaikan sikapnya. Bagaimana kira-kira tanggapan para bapak-bapak dari paslon dari tim 01 dan 03? Pernyataan sikapnya tentang apa Ibu? Untuk Jokowi. Menegur apa? Jokowi sebagai, Pak Ustadz belum dengar ya? Belum. Oke, silah. Di YouTube ada itu Pak, saya mengikuti timbangan acaranya kemarin itu. Menyatakan Jokowi sudah tidak ada lagi etika demokrasi, tidak menjaga demokrasi. Iya. Terus dihimbau untuk sadarlah begitu kira-kira ya, tapi bahasanya tidak seperti itu. Terus menghimbau kepada MPR dan DPR untuk berbuat terhadap perbuatan Jokowi. Kira-kira gimana Pak? Dan besok saya dapat berita tadi, UI juga akan menyampaikan sikap demikian. Komennya Pak Mardhani apa tuh? Kalau sudah Civitas Academica
yang menyampaikan sikapnya ini kan suatu warning ya menurut saya. Jadi tolong pencerahannya Pak. Kasih Bu Emi. Yang pertama, mudah-mudahan bisa pendek nih Set ya. Yeah. Intinya begini, di negara demokrasi semua punya hak untuk menyampaikan pendapat. Pendapat dari kalangan akademisi punya bobot yang lebih tinggi. Bobotnya lebih tinggi. Karena mereka dibilang kelompok cerdik pandai. Yeah. Pasti kalau dilihat doktor atau profesor, artinya secara kerangka ilmiah mereka sangat memahami. Karena itu komentar umum saya pribadi ya, kalau Amin saya belum ngecek ya karena baru itu loh, adalah saya sangat bahagia dengan mulai banyaknya gerakan dari kampus, baik itu akademisi ataupun dari mahasiswa yang mengomentari kondisi terkini bangsa Indonesia. Sehingga dengan banyaknya orang yang kian sadar, kian berani, kian lantang, kian tidak takut, maka saya ingat Bang Napi. Ya. Bang Napi itu bilang gini, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Jadi orang yang, kan gini, kenapa ada maling? Karena kita tidur semua saat. Tapi kalau ada yang ronda, dia hati-hati. Tapi kalau semua orang ronda, nggak ada malingnya tuh gitu loh. Nah saatnya 10 hari terakhir ini semua harus ronda gitu loh. Harus melek, harus berani. Tetapi ada ekor tentang pemakzulan di situ. Ya, ekor ini saya sebenarnya nggak ditanya yang Ciko tadi. Saya tetap masih percaya pada demokrasi yang ada di Indonesia. Jangan punya pikiran udah lebih baik 1-2 mundur. 1-3 mundur gitu. Tidak ada. Saya masih ingat sekali Ustadz UBN. Ustadz BN. Waktu pilkada DKI itu kita tuh sangat underdog Anies Sandi gitu loh. Kalau bahasanya Mas AHY itu didukung presiden 2 periode. Pak Ahok didukung 2 presiden. Pak Jokowi sama Bu Mega. Kalau Anies Sandi didukung presiden PKS. Yang nggak punya apa-apa. Tapi kami percaya dengan proses elektoral yang baik. Kita bisa menang gitu loh. Dan kami sekarang nih kalau saya lihat nih. 03, saya kalau baca visi misinya Ganjar Mahfud, kagum, detail. Sayangnya cara penyampaiannya Pak Mahfud 16 apa 21 dibaca satu aja susah paham, apalagi 21 gitu, lebih susah lagi saya bilang. Alhamdulillah cara nyampein kayak gitu, alhamdulillah. Kan boleh jujur ya, iya, maksudnya ya. Padahal bagus banget ya. Bagus. Untung cara bacanya. Tapi Anies tidak kalah bagus, ya. Sehingga kita izin buat semuanya, kami tidak ingin terganggu. Mau pikiran yang mau memakzulkan lah, mau DPR bergerak, mau mahasiswa bergerak, selama ada dasar hukumnya, monggo. Kami karena kontestasi tinggal 14 hari tepatnya gitu, 13 hari, fokus aja dengan kerja kita mengetuk pintu langit dan mengetuk pintu bumi. Ya. Ini kalau ngelihat jadwal nih, sehari 12 titik, 13 titik, kalau Sabtu Ahad bisa 15 titik, pergi sebelum subuh, pulang jam 1, jam 2, ya untuk kemenangan Amin siap kita. Allahu Akbar. Tapi jangan lupa. Kita juga maju caleg gitu ya. Ya. Ustadz BN nggak mau dukung sini ya. Pokoknya kalau ke TV Timur gue dukung lah pasti. Jakarta Timur pilih Mardhani Alisera. Jadi intinya ini di closing statement ya. Kita punya musuh bersama.
yaitu krisis kenegarawanan. Nah, saya ingin closing statement itu yang bisa membuat kita bersatu. Silakan. Ustaz Dede nanti di akhir sekalian doanya. Saya senang banget itu kata-kata krisis kenegarawanan. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa harapan saya itu cerita saya tentang pengalaman saya masuk politik dan lain-lain, nah itu juga menjadi pemikiran bersama. Kenapa kita mau mendukung orang atau tidak dan lain-lain. Kita punya mengesampingkan yang namanya hal-hal yang sifatnya dibilang tadi cuan. Apa sih untungnya buat gue? Itu jadiin konsekuensi aja. Aslinya yang penting kita berbuat, punya prinsip, punya ideologi, apapun ideologi kita. Kita punya tujuan soal kebenaran, soal kemaslahatan, ya kan? Soal kebaikan-kebaikan dengan apa yang kita yakini gitu. Dan itu suatu saat akan ketemu sama orang-orang yang punya pandangan yang sama soal kebenaran yang pada titik-titik tertentu tadi itu. Dan kita hidup di negeri yang beragam, nggak bisa dipaksain seragam, tapi bisa dijalani dengan tadi gotong royong itu, guyup. Dan ini pernah dicontohkan ratusan tahun oleh leluhur-leluhur kita gitu. Bahkan di keluarga kita sendiri aja, internal keluarga dekat aja, saya yakin juga nggak seragam ideologinya, agamanya, tradisinya, cara beribadahnya, gitu dan lain-lain. Nah ini tapi punya satu kesamaan, yaitu satu kesamaan ingin sesuatu yang baik dan benar, itu di atas hal-hal yang sifatnya hanya keuntungan-keuntungan pribadi. Itu aja sih secara garis besarnya. Dan itu nanti akan dipertemukan sendirilah dengan orang-orang yang mempunyai cita-cita yang sama. Kalau saya izinkan mengutip hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Yang sekarang bukan krisis kenegarawanan. Tidak layak bicara kenegarawanan. Lebih parah ya? Lebih tepat lagi krisis akhlak. Sehingga ketika pemimpin tidak punya akhlak, tidak ada cara lain kecuali harus dilawan. Insya Allah kita putuskan perlawanan itu pada 14 Februari 2024 dengan mengalahkannya. Amin. Jadi rupanya perubahan itu artinya perlawanan kayaknya dari tadi itu terus saya lihat. Dan perlawanan itu tanggal 14 Februari ya, itulah milik kedaulatan kita. Kalahkan tirani di situ. Ustaz Deden. Baik Ustaz. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak Fir'aun dengan bertazkiyatun nafs. Maka sebelum itu disampaikan oleh Allah ke Nabi Musa. Nabi Musa itu terlebih dahulu berada di suatu tempat yang namanya Bilwadil Muqaddasi Tuwa. Berada di lembah yang disucikan. Artinya kalau ingin mengakhiri Fir'aun yang togo, yang tiran, maka mulai dari Wadil Muqaddas. Dari kemurnian jiwa, sucinya jiwa, dan kita pun sebenarnya meruntuhkan orang yang togo itu karena Allah udah ngasih perintah. Izhab ila Fir'auna innahu togo, itu perintah Allah. Pergi hai Musa menuju Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu tiran. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tanggal 14 Februari nanti itu dari hati yang bersih dan koalisi untuk
melawan tiran juga koalisi yang suci ini. Koalisi yang wadil muqaddas itu tadi. Koalisi yang suci, maka di situ Allah tenggelamkan itu tiran itu. Amin Allah ya rabbal alamin. Tenggelamkan. Kan Fir'aun Ustaz ditenggelamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair. Kita tutup. Jumpa lagi di Kingmaker yang akan datang. Dan semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini bisa mencerahkan kita dalam mengambil keputusan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.